Selamat sore, Baca Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda di edisi Hot News 23 Desember 2023. Wah. 7 hari lagi kita tahun baru. Aduh, tahun baru, gaji baru, resolusi baru. Aduh. Serba baru. Ada. Ya, sebelum kita nyampe ke yang baru, kita bacakan spill berita dulu ya. Oke. Barat. Ya. Nah, berita yang sudah masuk ke email redaksi Batam Pos itu ada sekitar 23 berita. Kenapa 23 berita? Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Banyak teman-teman redaksi yang sudah mulai cuti. Iya. Jadi, maaf, masih agak kurang maksimal berita yang masuk. Kan. Jadi, tapi kita optimalkan yang ada. Kita optimalkan ada, tapi beritanya masih agak tersendat ya. Betul. Nah, banyak yang cuti-cuti. Pasti para pembaca Batam Pos juga pada cuti semua. Barat mau cuti? Kayaknya enggak. Enggak cuti. Mungkin untuk teman-teman yang lain dulu. Oh ya, sudah. Oke, ini sudah ada kode dari Ari. Durasi katanya. Ya, oke, Ri. Sebentar, berita pertama itu adalah antrean Wisman, imigrasi Batam pasang autogate di Pelabuhan Batam Center dan Sekupang. Ini sudah dipasang kemarin di Harbor Bay Barat, sekarang dipasang lagi di Batam Center dan Sekupang, sehingga meminimalisir antrean itu. Nah, ini bagus sekali ya, Ju. Saya langsung ini aja ya. Karena nanti ini mempercepat. Ketika kita masuk ke suatu wilayah itu lewat autogate itu lebih cepat, tidak usah antre panjang. Biasanya seperti itu, kita self service, kita masukin ini sendiri, paspor sendiri, cek sendiri, biometrik sendiri, dan itu lebih cepat memang. Kita harapkan di pelabuhan kita yang lain itu ada meningkatkan juga jumlah Wisman ya. betul, pastinya. kita Jadi harapkan itu lagi... dengan makin mudah, makin cepat, Wisman juga makin tertarik seperti itu. Baik, siap. Yang berita kedua, Pertamina pastikan stok gas tabung LPG 3 kg terpenuhi. Kenaikan harga merupakan kewenangan pemerintah. Iya. Dan satu lagi, beberapa warga, ada yang kaget, tapi ada yang tidak kaget. Ada yang tidak kaget berharap dengan naiknya harga LPG, berharap tidak ada tidak ada kelangkaan. Betul sekali. Ya memang ini ya, ada yang menganggap ini pro kontra, ada yang setuju aja nggak apa-apa naiknya 3 kilo, anggaplah satu kilo gasnya itu naiknya Rp1.000, anggap begitu ya, karena 3 kilo jadinya naik 3.000 seperti itu. Ada yang nggak apa-apa, itu tadi tapi syaratnya jangan langka-langka lagi gitu. Kayak kemarin harganya agak murah misalnya dianggapnya ya, tapi langka kan gitu, karena gas ini kan menjadi kebutuhan pokok ya, apalagi untuk ibu rumah tangga harus masak, harus tersedia seperti itu. Jadi dengan naik 3.000, semoga harapannya ini stok lancar seperti itu. Iya. Ini dari Nataru ya Mbak. Ya. 3 hari terakhir 16.000 orang sudah tinggalkan Batam melalui pelabuhan Hang Nadim Batam. Melalui pelabuhan bandara. Melalui bandara. Wala tipo. Sorry. Melalui bandara Hang Nadim Batam. Selain itu juga mendekati Natal juga kepadatan juga mulai di SDP. Pelabuhan ASDP. Betul, di Punggur ya, betul sekali. Tidak yang mau nyebrang pakai kendaraan berarti ya. Ya, lalu juga ada melalui Pelabuhan Sekupang, Mbak, yang mau ke Dumai sudah mulai padat banget. Lalu juga melalui data COVID-19 Batam terbaru lagi. Aduh, ini agak ya, ada satu pasien ya, biasanya pasien yang meninggal ini yang ada komorbid, betul, ada penyakit penyertanya ya, seperti itu. Makanya tetap tingkatkan kewaspadaan juga seiring peningkatan kasus seperti di negara tetangga. Jadi kita juga tetap harus waspada seperti itu. Benar, Mbak. Pemilu tidak lama lagi, 14 Februari ya, Mbak. Ini logistik sudah mulai berdatangan, ada 6 kontainer suara pemilu sudah tiba di Batam ya, betul sekali. Nah, ini juga dari beritanya Rengga. Wah, ini dari sepanjang Januari sampai November ada 10 penyakit banyak yang diderita warga Batam. Batam salah satunya apa? ISPA. Saya kasih satu lagi. Hipertensi. Oh ya. Hipertensi juga, betul. Darah tinggi. Gitu ya orangnya punya ya? Oke. Aduh. Kenapa itu ya? Saya juga masuk kayaknya. Masuk di data. Nanti kita uraikan lebih detail ya di berita. Oke. Polisi dirikan pos pengamanan Nataru di Jembatan 1. Barelang ya? Barelang. Betul. Lalu kasus narkoba masih duduki peringkat pertama yang di Pengadilan Negeri Batam. Di sidang di PN Batam, betul sekali ya. Nah, ini kan menjelang Nataru ini banyak warga Batam yang pergi keluar dan segala macam. Kapolres mengingatkan agar menggunakan kunci ganda untuk motornya dan rumahnya. Untuk kendaraan itu betul sekali harus ada kunci ganda untuk pengaman ya. Selain kunci yang ada di stopnya itu, sebaiknya dipasang lagi ya di bawahnya itu di sekitar roda
dipasang kunci lagi. Ini untuk keamanan sih ya Demi kan. keamanan. Karena Iya. biar pulang-pulang dari habis Natal dan Tahun Baru di kampung halaman tetap kendaraan aman, betul rumah sekali. juga aman. Betul, Dan pastikan betul. juga rumahnya tertutup dan pastikan gasnya juga dalam keadaan mati ya. Pastikan itu. Nah, Mbak Rat, untuk halaman 1 kemungkinan itu masih mungkin diusulkan hal yang ini ya, yang apa namanya Nataru ya. Betul. Pergerakan penumpang ya. Pergerakan penumpang bisa, diusulkan. kemudian juga terkait masih gas tadi, gas melon itu tadi. masih diusulkan di halaman 1 ya. Masih itu ke metro aja kalau gas melon. Kalau untuk halaman apa namanya halaman 1 selain soal Nataru bisa jadi juga soal autogate ya. Autogate itu juga, nanti kita pertimbangkan lagi dengan redaktur halaman 1. Itu yang 10 penyakit yang paling banyak diderita warga Batam warga Batam itu ke metro aja. Metro ya? Nah, ke metro aja. Oke, itu biasa. Berarti pembaca Batam Pos bisa membaca di halaman 1 soal ada soal Nataru. Betul. Di metro ada soal apa namanya? Autogate ya? Autogate di halaman 1. Soal gas sama 10 penyakit yang itu ya. Selain itu apa lagi Mbak Gigi? Ada beberapa berita ringan tadi ya, termasuk imbauan Kapolres tadi ya untuk keamanan saat ditinggal mudik Nataru dan sebagainya. Juga ada soal pengumpulan pajak itu nanti kemungkinan ke metro juga. Aman metro. Oke deh. Ini pajak BBHTB ya saya luruskan tadi. Nah, itu aja pembaca Batam Pos bincang-bincang sore saya sama Mbak Ratna. Mbak Ratna ini adalah redaktur pelaksana Kompartemen Metropolis. Nah, saksikan lagi di Hot News selanjutnya. Selamat sore dan salam redaksi.